Apa kata Ustaz? Orang yang berdakwah itu ada beberapa sikap yang harus dipelajari. Harus dipelajari dan dilaksanakan. Kalau dakwah itu bukan sembarangan. Dakwah itu bukan harus semua orang langsung bisa melaksanakan. Dakwah itu harus pertama harus dia punya modal. Punya modal. Modalnya apa? Ya ilmu. Nggak tahu ilmunya berdakwah. Akhirnya ditanya ngawur jawabannya. Akhirnya apa? Tersesat dan menyesatkan. Bodoh ambil seorang ya dokter seandainya. Dokter itu tidak mungkin bisa praktek kecuali sudah tahu ilmunya. Ya, kalau ada dokter tidak ada izin daripada praktek, tidak tahu ilmu kedokteran. Tapi ndelok dokter pokok iso nyuntik. Aku yo iso nyuntik. Dipikir asal nyuntik. Apa sih kayak nobati? Tidak tahu ilmunya. Ya akhirnya apa? Ya semakin membuat orang sakit, bukan menyembuhkan orang. Karena itu apa? Pertama yang harus disyaratkan harus apa? Punya modal ilmu dia. Punya ilmu yang bisa disampaikan kepada umat. Kemudian yang kedua, dari dirinya sendiri, perkataan gol dan fiilnya, perkataan dan perbuatannya harus sama. Harus sama perbuatannya. Karena dikatakan kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Bahaya lo, Allah akan murka lo. Antaqulu kalau kamu mengatakan ma la taf'alun, apa yang tidak kamu lakukan. Kamu mengajak orang untuk meninggalkan dusta, bendino goro deh. Kamu mengajak manusia untuk meninggalkan maksiat, tapi dirinya maksiat. Kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Kamu mengucapkan sesuatu, menasihati sesuatu, tapi padahal kamu tidak melaksanakan. Ini bahaya. Itu ucapan dan perbuatan harus sama. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran Allah SWT berfirman apa? Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kamu mengajak manusia untuk melakukan kebaikan tapi kamu melupakan diri kamu sendiri? Taat sama Allah, sholat berjamaah, sholat izin. Tinggalkan maksiat terus-terusan. Jangan berani-berani riba, dianya main riba juga. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kamu merintahkan mengajak manusia untuk kebaikan tapi kamu melupakan diri kamu? Sama seperti apa? Jarum. Jarum bisa membuatkan pakaian orang banyak, tapi dirinya telanjang. Ini ono jarum pakai pakaian. Ndak iso digawe lah. Dia bisa membuatkan banyak pakaian itu jarum, sehingga apa semuanya tertutup auratnya, tapi dirinya terbuka auratnya. Sama seperti lilin. Lilin itu bisa menerangi orang lain. Kalau mati lampu, dinyalakan, wah semuanya orang mengambil manfaatnya, tapi dirinya terbakar. Habis. Orang kalau cuma hanya berucap tapi dirinya tidak melaksanakan apa yang dia ucapkan. Berarti yang pertama, ucapan dan perbuatan harus sama. Yang kedua, ini metode dakwah ini, cara-cara untuk berdakwah. Yang kedua, harus ikhlas. Harus ikhlas ketika berdakwah, tidak ada tendensi apapun. Tidak ingin dipuji, tidak ingin disanjung, tidak ingin dibalas, tidak ingin tidak berharap daripada imbalan. Dakwanya ikhlas, baru akan nyampe. Tapi kalau ada tendensi apapun, supaya dihormati, supaya dikarak, supaya disalamani, supaya dikasih uang, supaya dikasih berkatan sing luwih akeh, supaya ini sudah ada kotoran yang mengurangi daripada dakwanya dia. Ini merusak nih. Karena itu ketika dakwah harus ikhlas. Dakwanya supaya supaya makbulah, supaya diterima. Itu para Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan Kul, katakan wahai Muhammad, la as'alukum ajra. Katakan wahai Muhammad, diperintahkan oleh Allah untuk diajari sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan la as'alukum ajra. Aku tidak meminta kepada kamu wahai umatku ajra, balasan, balas budi, bayaran, tidak minta. Aku dakwah ini karena Allah.
illal mawaddata fil gurbah, kecuali baik ya terhadap apa? Gurbah, terhadap kerabatku, kata Nabi SAW. Artinya apa? Tidak ada balasan, tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan apapun daripada orang lain kecuali apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Ini paling menentukan ini, ikhlas ini. Yang ketiga, dakwah yang disampaikan itu dengan cara ya yang baik, terbaik. Dengan cara yang terbaik. Dia apa? Dengan cara hikmah, dengan cara mau'izatil hasanah. Ya kalaupun ada perdebatan dengan cara yang terbaik. Itu dakwah. Itu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah orang-orang ini kepada apa? Jalan Tuhan kamu, sampai kepada Tuhan kamu dengan apa? Bil hikmah, dengan cara hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan apa? Mau'izatil hasanah. Artinya mah dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik. Kemudian munasib, sesuai, pantas. Maksudnya apa? Ya nasihat itu bukan apa ya? Ada nasihat kadang disampaikan kepada orang awam. Ada nasihat itu yang disampaikan kepada orang-orang kaya. Ada nasihat itu yang disampaikan kepada santri-santri. Ada nasihat itu yang disampaikan kepada ulama-ulama, orang-orang yang punya ilmu. Beda-beda. Kalau nasihat kepada orang-orang kaya, berarti apa? Diperingatkan, diingatkan, hati-hati zakat, dikeluarkan, hati-hati sedekah. Harta bisa menjadi bahaya, malapetaka bagi orang yang memilikinya kalau tidak sesuai yang diajarkan oleh Nabi SAW. Diperingatkan mereka. Kalau dakwah kepada orang awam, diajak untuk meninggalkan maksiat, diajak untuk apa? Melaksanakan taat, diajak kepada dakwah kepada orang-orang yang tidak mampu, diajak mereka untuk sabar, dijanjikan kebaikan bagi orang yang sabar. Kemudian rezeki Allah sudah diajarkan kepada mereka, enggak usah ribut dengan urusan rezeki. Rezeki sudah Allah tentukan. Dakwah kepada anak-anak santri-santri, diajari tentang ilmu. Bagaimana fadilahnya ilmu. Dakwah kepada orang-orang alim, bukan fadilahnya ulama toh. Sebutkan fadilah-fadilah ulama, tapi padahal apa? Ada ancaman bagi ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Hati-hati orang yang punya ilmu, kalau tidak mengamalkan ilmunya bahaya loh, lebih bahaya daripada abidul wasan, bahkan penyembah berhala. Itu dakwahnya. Ada cara, dia tahu cara berdakwah ya, yang terbaik untuk mereka yang pas. Podami dokter meletakkan obat sesuai dengan penyakitnya. Masuk daerah, ini orang-orang di sini banyak maksiat perzinaan. Ya dakwahnya tentang zina. Masuk satu daerah tentang orang di sini banyak makan riba, ya tentang riba sesuai dengan penyakitnya. Kasih obat sesuai dengan apa? Sakitnya. Sehingga apa? Orang akan sembuh. Orang akan menjadi baik, orang akan menjadi ingat. Harus ada apa? Harus ada apa? Hikmah. Kemudian ya kadang-kadang dakwah kepada umara, diundang kepada di dalam pemerintahan, berbicara tentang keadilan, tentang rahmat kepada orang lain, sesuai, duduk dipuji-puji tak. Tapi apa? Sesuai, namanya dai, dia mengajak orang untuk kembali kepada Tuhannya. Itu yang dikatakan apa? Dakwah, ada caranya, ada apa? Ada uslub. Kemudian munasib, sesuai ketika diundang di dalam acara pernikahan, ojo cerita kematian. Wong seneng-seneng diceritani mati. Ini tidak munasib. Ya wong ditinggal turu kan. Iki opo iki? Kematian ceritani tentang kenikmatan dunia. Jangan, orang tambah lupa nanti. Sesuai. Ini acara kematian, berarti tentang apa? Cerita ingat bahwa di dunia tidak selamanya, tentang kematian. Pernikahan,
pernikahan maca ayat fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Untung ndak ngerti artine wong-wong sing wedok-wedok iku sing ya coba ngerti kon didang kon mulemu. Lah mosok pernikahan baru menikah. Nikahilah wahai para lelaki kalau kamu mampu, perempuan mau 2, mau 3, mau 4. Iki sik sitok iki. Ya ngamuk wong wedok-wedok sih. Bukan tempatnya. Sesuai. Kadang-kadang sing qiraat ya ngono. Sing ngaji Al-Qur'annya, sing gosida, itu tahu ini sesuai dengan keadaan yang digosidahkan. Pernikahan ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Di jamaat eling mati tadi. Ya enggak apa-apa, tapi ya kurang sesuai dengan uslubnya, tata caranya. Harus sesuai. Kemudian yang disampaikan itu sesuai dengan ukuran orang yang menerima. Jangan orang awam dicintari tentang ars kursi, tentang waduh, pembahasan-pembahasan yang jelimet, enggak usah wis. Kenapa? Enggak sesuai dengan ukuran mereka. Itu Allah, Nabi mengatakan apa? Khatibun nas ala qadri ukulihim. Kamu ajak bicara orang-orang ini, nasihati mereka sesuai dengan apa? Akal mereka. Apa yang mereka butuhkan untuk dinasihati itu sampaikan. Bukan cerita yang tidak ada masalah, yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Malah di dalam hadis yang lain, ma haddatsa ahadun qauman lam tablughu uquluhum illa kana fitnatan alaihim. Tidak ada seorang berbicara kepada satu kaum tidak sampai kepada akal mereka, pikiran mereka. Bahas panjang lebar, bahas urusan fikih jelimet. Padahal wong awam. Dan tidak ada urusan bahas tentang budak ya. Budak merdeka, dimerdekakan budak ini. Tapi orang awam seandainya ini tidak sampai kepada mereka, illa kana fitnatan lahum, maka akan menjadi fitnah bagi mereka. Berarti apa? Ucapkan nasihati mereka sesuai dengan kadar ukuran akal mereka. Kemudian jangan menasihati dengan sesuatu yang multi tafsir. Akhirnya apa? Pemahamannya beda-beda nanti. Sing jelas. Nabi itu kalau berbicara pasti yang jelas. Memberikan nasihat. Jari ini duduk ini sak masjid beda-beda pendapatnya. Jangan multitafsir. Beda kalau saat ini di kalangan santri, di kalangan ulama, enggak apa-apa berbicara tentang khilaf, tentang makna, tentang orang akan ngerti. Tapi kalau orang awam ya jangan. Kemudian di antara cara untuk berdakwah yaitu apa? Ini juga paling penting, dibarengi dengan hati yang bagus. Yang berbicara merasa orang yang paling jelek, tidak merasa lebih baik daripada apa? Orang yang dinasihati. Hatinya harus baik. Delon aku iki, aku iso ceramah, tak gawe nangis kabeh, tak gawe ngene kabeh. Loh, ini tidak akan masuk. Mungkin mereka terharu, mungkin mereka iya ketika mendengarkan menangis, tapi setelah keluar enggak ada taksir, enggak ada pengaruh. Hatinya harus apa? Bagus. Dia merasa lebih lebih jelek daripada yang lainnya. Itu diantara cara berdakwah. Kemudian, ini juga orang yang berdakwah nggak boleh putus asa. Dia harus selalu berharap. Nggak boleh putus asa. Terus tak nasihat, terus tak kandani, nggak gelem ya wis, mari, melu bareng lungguh bareng. Jangan. Fir'aun itu sudah dinas pasti masuk neraka kan. Tapi Allah merintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk apa? Tetap menasihati Fir'aun. Padahal Allah Maha tahu kan bahwa Fir'aun ini bakal di neraka. Apa Allah Subhanahu wa taala berfirman? Wa qula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadakkar. Padahal Allah tahu loh nih. Hei Musa dan Harun, ucapkan ya kepada Fir'aun gaulan lainan, perkataan yang lemah lembut, la'allahu yatadakkar, mungkin dia akan sadar. Artinya apa? Tugas kamu menyampaikan, perkara dia akan mengikuti atau tidak itu urusan Allah yang memberikan hidayah. Karena itu kita harus selalu berharap
Bukan apa? Bukan putus asa. Mungkin saat ini dia tidak sadar, mungkin suatu saat dia akan mikir. Kalaupun dia ternyata tidak sadar, mungkin anak-anaknya. Nabi kan seperti itu kan. Ketika dilempari di Taif, apa yang dilakukan Nabi? Padahal malaikat penjaga gunung datang ingin apa? Menghancurkan mereka. Tapi apa jawaban Nabi SAW? Allah maghfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka ya Allah, karena mereka tidak mengetahui ya Allah. Mereka belum tahu. Kalaupun ternyata mereka tidak beriman, aku berharap anak cucu mereka akan beriman kepadaku ya Allah. Ternyata apa? Harapan Nabi benar. Mereka tidak beriman, mereka memusuhi Nabi, melempari Nabi. Tapi ternyata apa? Anak cucunya dari sahabat Nabi, bahkan rela berkorban nyawanya untuk Nabi. Itu harus ada harapan. Harus selalu berharap. Pengajian mulai biyen wong 3 wong 4 tak nambah-nambah. Wis terus so. Suatu saat kok kon kualan dhewe kon wake akhirnya kualan kon. Yang penting tugas kamu apa? Yaitu tadi tapi yo ikhlas, ya dia melakukan dengan perbuatan sebelum ucapan. Ya semuanya dilakukan, tapi tidak boleh putus asa. Itu yang harus apa? Dilakukan. Kemudian kalau berdakwah itu harus lemah lembut, jangan kasar. Kadang kasar dibutuhkan, tapi kebanyakan apa? Dengan lemah lembut. Karena itu apa? Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Ya Muhammad, dengan rahmat ya minallahi linta lahum, dengan rahmat Allah kamu lemah lembut terhadap mereka, orang-orang kaum kafir apa Quraisy. Mereka hatinya keras-keras, tapi Nabi lemah lembut. Walau kunta faddan, seandainya kamu keras juga wahai Muhammad, ghalidhal qalbi, keras terhadap mereka, maka lan faddu min haulik, mereka akan lari daripada kamu. Tapi Nabi diperintahkan apa? Lemah lembut. Akhirnya apa? Mereka beriman. Dengan akhlaknya Nabi mereka beriman. Mereka berucap dengan apa? Lemah lembut. Kenapa? Ar-rifqu maka nafi syai'in illa zanahu wala nuzi'a fi syai'in illa syanu. Lemah lembut itu kalau ada pada sesuatu kecuali akan menghiasi. Orang berdakwah lemah lembut. Ngajak ayo. Seneng orang. Dengan lemah lembut, gak kasar ketika apa? Menasihati mereka. Sehingga apa? Tertarik mereka. Sehingga apa? Mereka ada keinginan untuk mendengarkan. Kalau sudah tidak enak didengarkan, tidak kepingin no. Walaupun ayat Al-Quran, walaupun hadis Nabi, walaupun tidak mau didengarkan. Kenapa? Oh kasar kok. Itu yang harus ya dilakukan oleh setiap orang yang menasihati yang lainnya. Itu tidak.